Our Lady of Pontmain, juga dikenal sebagai Our Lady of Hope, adalah gelar yang diberikan kepada perawan Maria setelah penampakannya di Pontmain, Perancis pada tanggal 17 Januari tahun 1871. Perang Perancis-Prusia juga disebut Perang tahun 1870, adalah puncak dari ketegangan selama bertahun-tahun antara kedua negara, yang akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 19 Juli tahun 1870. Ketika Kaisar Napoleon III dari Kekaisaran kedua menyatakan perang melawan Prusia. Sejak hari-hari pertama perang, kekalahan demi kekalahan menyusul. Pada bulan Januari tahun 1871, Paris dikepung, dan 2/3 wilayah negara itu berada di bawah serangan Prusia. Penampakan tersebut konon terjadi pada puncak perang Pontmain, sebuah dusun berpenduduk sekitar 500 jiwa, terletak di antara tentara Prusia yang mendekat dan kota Laval. Keluarga Barbedette setempat terdiri dari ayah Cesar dan istrinya Victoire, kedua putra mereka Joseph dan Eugenie, berusia 10 dan 12 tahun, dan seorang anak laki-laki lain yang lebih tua yang sedang menjalani wajib militer. Pada malam hari tanggal 17 Januari tahun 1871, kedua anak laki-laki itu sedang membantu ayah mereka di gudang ketika yang lebih tua Eugene berjalan menuju pintu untuk melihat keluar. Saat dia menatap langit yang bertabur bintang, tiba-tiba dia melihat penampakan seorang wanita cantik tersenyum padanya. Dia mengenakan gaun biru bertabur bintang emas, dan kerudung hitam dengan mahkota emas. Ayahnya, saudara laki-lakinya, dan seorang tetangga keluar untuk melihat dan Joseph segera mengatakan bahwa dia juga dapat melihat penampakan tersebut, meskipun orang dewasa tidak melihat apapun. Sang ibu, Victoire, keluar tetapi dia juga tidak dapat melihat apapun, kemudian memanggil Suster Vitalaine, guru sekolah setempat, sama seperti orang tua lainnya, tidak dapat melihat penampakan tersebut, dan memanggil dua anak perempuan, Francois Richard dan Jean-Marie Lebos, masing-masing berusia 9 dan 11 tahun. Suster Vitalaine berpendapat bahwa mungkin Bunda Maria hanya dapat dilihat oleh anak-anak. Tanpa sepengetahuan sebelumnya tentang penampakan tersebut, gadis-gadis tersebut melihat ke langit malam dan mulai mendeskripsikan penglihatan tersebut dengan detail yang persis sama seperti yang katakan Joseph dan Eugene. Kerumunan orang berkumpul untuk berdoa. Ketika kabar tersebut dengan cepat menyebar di antara penduduk desa yang cemas, anak-anak melihat wanita cantik itu dan dengan gembira menunjuk ke arahnya. Namun orang dewasa hanya melihat 3 bintang membentuk segitiga. Saat mereka berdoa rosario, anak-anak melihat bintang-bintang pada pakaian itu bertambah banyak hingga hampir seluruhnya terbuat dari emas. Selanjutnya, anak-anak melihat sebuah spanduk dibentangkan di bawah Bunda Maria. Perlahan-lahan sebuah pesan muncul, berdoalah, anak-anakku, Tuhan akan mendengarmu pada waktunya, putraku membiarkan dirinya disentuh. Mendengar pesan tersebut dibacakan, masa secara spontan menyanyikan himne Bunda Harapan. Saat mereka bernyanyi, Bunda Maria tertawa dan ikut bernyanyi. Anak-anak memekik kegirangan saat tangannya mengikuti irama musik. Ketika orang banyak memulai Yesusku yang terkasih, ekspresinya berubah menjadi kesedihan yang mendalam dan sebuah salib merah muncul di tangannya dengan tulisan Yesus Kristus di atasnya. Matanya dengan sedih merenungkan salib. Selama nyanyian pujian, saat orang-orang menyanyikan Ave Maris Stella, salibnya lenyap dan senyumannya kembali. Meski dengan sentuhan melankolis, 2 salib putih kecil kemudian muncul di bahunya sebelum wanita itu menghilang di balik awan. Ketika doa malam hampir berakhir, penampakan pun berakhir. Saat itu sekitar jam 9, fenomena itu berlangsung sekitar 3 jam. Setelah penampakan itu, pada malam yang sama, pasukan Prusia secara misterius menghentikan kemajuan mereka. Jenderal von Schmidt dari tentara Prusia, yang hendak bergerak ke kota Laval menuju Pontmain, menerima perintah dari komandannya untuk tidak merebut kota tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Joseph Barbedette, yang kemudian menjadi imam di Kongregasi Oblat Maria Immaculata, menceritakan. Dia muda dan bertubuh tinggi, mengenakan pakaian berwarna biru tua. Gaunnya ditutupi dengan bintang-bintang emas cemerlang, lengan bajunya lebar dan panjang. Dia mengenakan sandal berwarna biru sama dengan gaunnya, dihiasi pita emas, di kepala ada kerudung hitam yang menutupi separuh dahi, menutupi rambut dan telinga, dan menutupi bahu. Di atasnya terdapat sebuah mahkota yang menyerupai mahkota, lebih tinggi di bagian depan dibandingkan di tempat lain, dan melebar ke samping, garis merah melingkari mahkota di tengah.
Tangannya kecil dan terulur ke arah kami seperti pada medali ajaib. Wajahnya memiliki kelembutan yang paling indah dan senyuman manis yang tak terlukiskan. Mata dengan kelembutan yang tak terucapkan tertuju pada kami seperti seorang ibu sejati. Setelah itu, devosi kepada perawan terberkati dengan judul Notre Dame de l'Espérance de Pontmain, Bunda Pengharapan Pontmain, disahkan oleh otoritas gerejawi, dan persaudaraan dengan nama tersebut telah diperluas ke seluruh dunia. Setelah penampakan Our Lady of Hope pada tanggal 17 Januari tahun 1871, peziarah yang terdiri dari pendeta dan awam datang ke Pontmain pada saat yang sama. Penyelidikan dilakukan tentang penampakan tersebut. Anak-anak visioner tersebut menjalani berbagai interogasi yang intens. Akhirnya, pada hari raya pemurnian, 2 Februari tahun 1872, Casimir Alexis Joseph Wichart, Uskup Laval, mengeluarkan surat pastoral yang memberikan penilaian kanonik atas penampakan tersebut. Dengan demikian, pemujaan terhadap Bunda Pengharapan Pontmain mendapat pengakuan dan persetujuan resmi gereja. Joseph Barbadet menjadi imam di Kongregasi Oblat Maria Immaculata, saudaranya Eugene menjadi imam sekuler. Pengurus rumah tangganya adalah salah satu gadis yang melihat penampakan bersamanya. Jeanne Marie Lebos menjadi seorang biarawati. Pada bulan Mei tahun 1872, Uskup Wichart mengizinkan pembangunan sebuah gereja yang ditahbiskan pada bulan Oktober tahun 1900. Pada tahun 1905, Paus Pius X menaikkan status tempat suci tersebut menjadi basilika kecil. Paus Pius XI memberikan keputusan akhir mengenai misa dan ibadat untuk menghormati Bunda Pengharapan Pontmain. Penghormatan terakhir kepausan diberikan kepada Bunda Pengharapan pada tanggal 16 Juli tahun 1932 oleh Kardinal Pacelli, yang kemudian menjadi Paus Pius XII, dengan mengeluarkan dekret dari Kapitel Basilika Santo Petrus, bahwa patung Bunda Maria, Bunda Pengharapan, dihormati dengan mahkota emas. Bunda Maria kemudian dimahkotai di hadapan para uskup, imam, dan awam oleh Kardinal Verdier, Uskup Agung Paris pada tanggal 24 Juli tahun 1934, selama Perang Dunia Kedua. Bunda Maria dari Pontmain didoakan, dengan harapan bahwa ia akan membawa perdamaian di Prancis. Di Pontmain, hal ini merupakan pesan doa yang sangat sederhana dalam situasi dramatis perang dan invasi di Pontmain. Maria adalah tanda harapan di tengah perang. Sebagai tempat ziarah, setiap tahunnya menarik sekitar 200.000 orang yang berasal dari masyarakat di wilayah tersebut, dengan beberapa ziarah internasional, terutama dari Jerman. Notre Dame de Pontmain, Quebec adalah sebuah kota madya di Kanada yang dinamai berdasarkan penampakan tersebut. Our Lady of Hope adalah sebuah paroki di Keuskupan Katolik Roma Sault Sainte Marie di Sudbury, Ontario, Kanada. Ada sebuah kapel yang didedikasikan untuk Our Lady of Hope of Pontmain di National Shrine of the Immaculate Conception di Washington, D.C. Dana untuk kapel ini disumbangkan oleh Bob Hope dan istrinya Dolores. Our Lady of Hope, doakanlah kami.